Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semua jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita insya-Allah akan teruskan siri kajian kita, himpunan hadis kitab Bulughul Maram, kitab yang terakhir yakni Kitabul Jami', Babu Masail Akhlaq. Bab yang menghimpun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perangai, budi pekerti, akhlak yang buruk. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan aspek akidah, karena ia merupakan dasar, landasan kita beribadah dan beramal. Rusak akidah, rubuhlah bangunan syariah. Demikian juga kita tidak boleh meremehkan aspek syariah, karena ia adalah peraturan, cara bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Karena tentu tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah kecuali Allah sendiri, tentu melalui nabinya, yang memberitahu kepada kita apa perbuatan yang dia sukai dan dia kehendaki untuk kita lakukan, apa perbuatan, apa amalan yang mesti kita tinggalkan karena dia tidak menyukainya. Nah, disinilah pentingnya memahami syariah. Kita tidak boleh meremehkannya dan tidak boleh memperkecilkannya. Ya, jangan lupa ada unsur yang ketiga. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan akidah, aspek akidah, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan aspek syariah, unsur ketiga ini penting juga. Kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap kecil aspek ihsan, aspek akhlak dan budi pekerti. Betapa banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita telah pelajari terlalu sedikit, masih terlalu sedikit apa yang telah kita pelajari berbanding yang belum kita pelajari. Betapa pentingnya akhlak
sifat perangai yang mesti dimiliki oleh orang Muslim yang disebut as-sifatul mahmudah, dan juga betapa pentingnya perangai dan akhlak yang mesti dijauhi oleh setiap Muslim yang disebut sebagai as-sifatul madmumah. Jangan lupa, dalam mukadimah kita belajar sama tentang masabil akhlak ini, kita telah uraikan sama hadis Nabi, innama bu'itu liutammima masalihal akhlak. Dalam matan yang lain, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja, semata-mata, kata Nabi, aku dibangkit oleh Allah, dilantik oleh Allah menjadi utusannya. Lain tidak, semata-mata hanyalah bagi menyempurnakan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga kepribadian Nabi dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan baginda, gerak-geriknya, ucapannya, pergaulannya, ketika baginda menjadi pemimpin, menjadi baginda menjadi suami, menjadi ketua rumah tangga, berjirat, penuh dengan keteladanan akhlak. Dan ingat, akhlak itu mesti berakar tunjang dalam sanubari, bukan luaran. Ya, kalau luaran itu hanya pura-pura. Ya salah, karena mungkin tuntutan kerja. Kita telah pelajari dahulu. Katalah seseorang diberi amanah bekerja mungkin di bagian depan lah, front line. Bisa dikasih apa, kerjanya melayan orang. Kan mesti kan, diwajibkan sentiasa murah senyum, melayang baik, tutur kata yang sopan santun, lebih banyak memberi pertolongan daripada minta, lebih banyak menghargai. Maklum duduk depan, ya mungkin bagi depan lah, di kaunter ke di apa kau juta senyum banyak, penat pun tak boleh tak senyum. Tapi boleh jadi ketika melayan orang di luar sana penuh dengan ramah tamah, boleh jadi bila lepas kerja, balik habis kerja di jalan raya atau sampai ke rumah, mungkin dengan keluarganya, dengan orang tuanya tidak seramah di luar. Kalau itu perangai dan sikap ramah tamah di luar ketika melayani orang itu belum menjadi akhlak. Buktinya bila di rumah taklah seramah itu pada orang tuanya. Lalu apa itu? Keramahan itu hanya semata-mata karena tuntutan kerja. Dan Islam tidak. Bukan itu yang kehendaki oleh Islam. Akhlak itu sudah menjadi satu sifat yang sudah berakar dalam diri seorang. Kepada di luar, ke di rumah, kepada siapapun. Jika ia ramah, tetap ramah tamah. Ia sopan santun. Kasih sayang, peduli. Tak keramasa, tak karakter. Ini tuntutan kerja tuh sama.
Dan ini adalah unsur yang sangat penting dalam beragama. Kan sering berlaku dalam masyarakat kita hari ini, akhir zaman. Menghormati B karena jawatannya. Menghormati B karena ada sesuatu yang diharapkan daripadanya. Bila ia mendapatkan apa yang diharapkan, ya, disayangilah itu B. Bila masih ada jawatan itu B, dihormatilah itu oleh A. Begitu ia tidak mengharapkan, tidak mendapat apa yang diharapkan. Begitu B sudah hilang jawatan. Padahal dia sudah tidak disayangi lagi, sudah tidak dianggap teman lagi. Walaupun masih sama-sama seagama dan seiman. Tengok pergaulan Nabi. Luar biasa akhlaknya. Di rumah, di luar rumah. Dan ini yang saya katakan. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan aspek akidah. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan aspek syariah. Kita juga tidak boleh meremehkan aspek akhlak. Ini yang saya ingatkan pada saya sendiri. Jamaah sekalian, mari terus saja kita pelajari hadis yang berikutnya. Tolong nanti kalau saya terlupa, karena maklum sudah agak lama ya kita berehat. Biar saya hanya berehat mempelajari inilah, saya yakin jamaah akan terus belajar. Walaupun dengan cara yang lain. Ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat, hari ini kita akan teruskan kajian hadis kita, hadis yang bernomor 1517. 1517. Sama ada saya dulu pernah bacakan ini ataupun sudah belum atau sudah bacakan tapi penjelasannya baru mukadimah, saya tak begitu ingat. Ada yang ingat di antara jamaah? Betulkah ayat yang hadis yang ke-1517, yakni hadis daripada Maqal bin Yasar. Ya, dalam hadis daripada Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi la ra'iyatan yamutu wa huwa yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Betul ya? Coba ada jamaah yang ingat namanya. Oke. yang ada bukunya ya, tengok yang ada. Nanti 15-18. Hadis yang selepasnya. Hadis daripada Aisyah. Itu hadis terakhir ke? Hari ini 19 malah. Jadi itulah saya minta ke saya dulu ya. Oke, hadis. So maknanya hari ini hadis yang ke-15-19. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Walaupun sebelumnya jamaah sekalian ya, tolong ya, saya mengaku, saya beritahu bahwa apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari dalam satu-satu pelajaran ini sebenarnya terlalu sedikit daripada maksud sebenar hadis tadi. Katakanlah hadis yang ke-15, 17, mungkin saya hanya sedikit saja. Sebab itu tolong jamaah berusaha untuk mencari penjelasan yang lebih daripada itu. Contoh seperti mana hadis tentang kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin. Ini amaran yang keras daripada Rasulullah. Orang diberi amanah memimpin lalu curang. Nah, curang itu kan sifat yang tercela. Dan macam-macam jenis kecurangan.
Bahkan kalau dalam bahasa yang saya gunakan, orang yang diberi amar ma'ruf lalu dia mengamalkan KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Itu bahayanya luar biasa. Orang diberi kuasa memimpin, mengangkat dan memecat seseorang karena kekeluargaan. Karena kita suka orang itu, karena dia family kita, lalu kita lantik. Malah tidak layak. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Kita boleh memandang orang mencuri itu jahat. Kita wajib memandang orang merumpak itu penjahat. Dan kita benci. Tapi seberapa kuat rasa kebencian kita kepada seseorang yang diberi amanah, lalu memberikan jawatan kepada seorang kerana faktor kekerabatan. Walaupun tidak layak. Seberapa benci, seberapa kuat kebencian kita pada amalan ini. Jangan-jangan kita tak ada perasaan tak suka. Sebagaimana kita tak suka kepada pencurian. Nah, ini bahaya. Wah, itu sangat besar. Sangat besar dosanya. Itulah, jadi penjelasan itu tolong jamaah gali sendiri, cari supaya setiap hadis itu betul-betul lah kita mendapatkan maklumat yang sebanyak yang boleh kita dapatkan. Nah, itu tolong dicari sini karena tentu tidak mungkin lah dalam satu sisi kita lainlah kalau kita mungkin dalam bentuk usrah yang sangat kecil. Karena itu kita boleh mendalami namanya tafaqquh fiddin. InsyaAllah kita boleh mempelajari dengan sangat dalam. Nah, kalau tafaqquh fiddin dalam usrah halaqah yang kecil, boleh bersiri-siri dalam satu-satu hadis itu. Baiklah. Jadi itu pesan saya. Tolong jangan merasa puas dengan apa yang saya telah sampaikan bagi setiap satu-satu hadis. Jangan merasa puas. Jika jamaah tidak merasa puas dengan apa yang saya sampaikan bagi satu hadis, justru saya puas karena jamaah tidak puas. Karena ketidakpuasan itulah akan mendorong kita untuk mencari lebih. Itu bagus, saya setuju sekali. Tapi kalau rasa puas, merasa cukup, berhentilah. Dan itu tanda yang kurang menguntungkan kita akhirnya. Baiklah, jadi hari ini kita akan pelajari hadis yang ke 1519. 19. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Apabila seseorang kamu, qatala itu sebenarnya maknanya saling berusaha untuk mengalahkan yang lain. Dari qatala itu membunuh sebenarnya maknanya. Jadi kalau qatala saling ada keinginan untuk membinasakan yang lain lah. Membunuh. Atau mungkin yang lebih rendah sikit, ya bergaduh lah. Bertumbuk ke berapa. Inilah. Makna yang lebih ini dalam peperangan. Dan peperangannya sebab orang mukmin tidak mungkin, tidak dibenarkan bergaduh, apalagi saling bunuh sesama sendiri, tidak mungkin. So mana qatala ini, yakni dalam peperangan tentunya. Melawan musuh Islam. Sebab orang mungkin tidak dibenarkan bergaduh sama sendiri, apalagi berbunuh.
Jadi kalau kata lain diartikan apabila kamu sesama saling berbunuh, tak mungkin. Makna seperti itu tidak mungkin. Ya. Atau kita rendahkan sedikit makna dia, bukan berperang dalam peperangan, tapi ya mungkin terpaksalah ada perselisihan ke apa begitu. Ya. Apabila kamu saling berperang dengan musuh nih, orang kafir, dan kamu ingin membunuh, ingin memukul orang itu, falyajtani bil wajha, hendaklah kamu menjauhi daripada memukul muka. Allahu Akbar. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Maksudnya di situ saya bacakan. Bila kaum muslimin, seorang muslim berperang melawan musuh. Ini berperang dengan musuh. Kalau ikut hati, kalau kita berada dengan musuh Islam, dan kita benci mereka karena Allah, kita merelakan ingin mengorbankan jiwa kita semata-mata cinta pada Allah. Kalaulah keadaan seperti itu pun, kalau ikut hati sebenarnya kita boleh buat apa saja dengan orang itu. Kita minta maaf, kita cincang ke, kita lanyak apa, kan sepatutnya diharuskan. Lagi pula kan perang dengan orang kafir. Tapi Masya Allah, dalam perang dengan orang kafir pun Islam masih bicara tentang adab. Kalau kamu nak tala mereka pun, tolonglah jangan tala muka dia. Jangan lepuk muka dia. Maksudnya apa nih, jamaah sekalian? Baik. Ini ulasannya juga agak panjang. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, daripada Abu Hurairah juga, ada hadis begini, agak panjang. Idza qatala ahadukum akhahu. Apabila seorang kamu, ya, hendak memukul akhahu, saudaranya. Ini agak lain. Kalau tadi di atas, qatala ahadukum, kamu berperang, tidak disebut dengan siapa. Kan dia sebut maf'ul bihnya tidak ada. Qatala fi'il, ahadukum fa'il, maf'ul bihnya tidak ada. Jadi maknanya umum. Sehingga hadis ini lebih banyak, kalau kita lihat dalam sarahnya, lebih banyak diartikan berperang dengan orang kafir. Adapun dalam hadis Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah juga, baginda bersabda, idza qatala ahadukum akhahu. Disebut akhahu. Apabila seseorang kamu, di sini saling bergaduh lah. Bertumbuk ke bergaduh ke parah marah ke mukul lah. Akhahu, saudaranya. Di sini saudaranya. Maf'ul bihnya ada. Kalau begitu ini mesti perselisihan antara Muslim. Sebab akhahu, saudaranya, nya Muslim. Falyastani bil wajha. Hendaklah ia mengelakkan diri memukul mukanya. Cara Muslim gaduh pukul. Ya kaki boleh lah kan. Jangan muka. Ini lebih khas ini, lebih khas. Jadi jika dengan orang kafir di medan perang itu pun, seelak-elaknya kalau kita hendak menyiksa, melawan mereka, yakni memukul, mencederkan mukanya, apalagi sesama Muslim. Tapi maksudnya bukan berperang tentunya, sebab sesama Muslim kan tidak boleh berperang. Tak boleh berperang. Elakkan muka. Apa alasannya? Apa alasan Nabi? Bila kita terpaksa memukul ke, menemplak ke, apalah, elakkan muka. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu di atas surah. Ya, surah kalau mana biasa gambar, surah mana asal bentuknya. Itu hadis riwayat Muslim. Karena Allah menciptakan Adam itu manusia.
Dan kita ni anak cucu kepada Adam. Allah cipta Adam, Allah cipta kita manusia atas bentuknya. Nya ini kembalinya pada siapa? Ini ulama berbeza pendapat. Walaupun dalam lafaz yang lain, ala suratir Rahman. Oh, kalau itu yang dimaksud ala suratihi, Allah mencipta Adam. Jadi itu maksud ala bentuknya itu bentuk Allah. Karena dalam matan yang lain, ala suratir Rahman. Apa nih maksudnya? Jamaah sekalian, hadis ini memang penuh dengan pengajaran. Ada yang mungkin melihatnya, menjelaskan dari aspek akidah, silakan. Sebab memang di sini ada pengajar akidah. Apa maksud Allah mencipta Adam, manusia dari atas bentuknya? Bentuknya Allah. Apakah bentuk kita menyerupai Allah? Itu kan aspek akidah. Di sana ada dua aliran yang kita tahulah dan saya yakin semua tahu. Ada yang mentakwilnya, apa manusianya, ada yang tafwid. Ya, diserahkan pada Allah. Min ghairi tamthil wa takyid wala ta'til. Itu sudah berbicara pada zaman dahulu dan sekarang jamaah saya yakin telah memahaminya. Ada ulama yang ya kita serahkan saja. Karena Nabi kata itu, Allah kata itu, sudah serahkan pada Allah. Amanah billah. Tak perlu tanya. Tidak perlu menanyakan bagaimana. Tidak perlu menafikan. Tidak perlu menyerupakan. Karena pasti Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah kata itu, sudah. Ada pula ulama yang lain, ya itu tidak ditakwilkan. Ditakwilkan. Sebab dalam Bukhari dan Muslim juga, bisa sampaikan hadis-hadis yang serupa dengan ini ya. Dalam hadis Bukhari dan juga dalam hadis Muslim, dalam matan yang lain maksudnya. Dalam Bukhari yang nomor hadis 6227. Dalam kitab Muslim nomor hadisnya nomor hadis 2817. 2841 dalam hadis Muslim. Bunyinya begini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah mencipta Adam atas bentuknya. Nah, nyaninya siapa? Itu nanti kita ambil penjelasan. Sehingga Allah melarang, Nabi melarang kita kalau nak pukul orang, jangan pukul muka. Katalah ada pencuri jamaah sekalian. Pencuri Muslim. Lalu ditangkap. Marah kita lalu dibantai oleh orang. Janganlah pukul muka dia walaupun dia pencuri. Dia boleh jadi berlaku. Mencuri ini Muslim. Rambutnya pasang, tampuk muka dia. Janganlah. Kalaupun orang itu yang patut dipukul. Ini ya. Jika sekiranya orang yang salah tadi patut dipukul pun, jangan pukul, jangan cederakan mukanya. Alasan Nabi, dalam hadis yang kita sedang pelajari, Allah mencipta manusia ini atas bentuknya. Ini siapa? Ini yang dikatakan, orang itu mau bentuk Allah. Macam mana bentuk Allah? Dalam hadis Bukhari Muslim, Allah mencipta Adam atas bentuknya. Tuluhu situna dhira'an. Panjangnya saja 60 dhira'. Dari sini nampaknya lain nih. Kalau diartikan atas bentuk Allah, takkan Allah panjangnya 60 dhira'. Di sini saya katakan, apa ini saya tidak akan jelaskan ini. Kan ini dari aspek akidah. Saya yakin jamaah jangan belajar akidah salafilah, akidah tentang yang mentakwilkan ada tahfidz. Saya jangan tahu saya saya tidak akan menyentuh. Itu ada tajuk sendiri ya, tajuk sendiri. Falamma khalaqu qala idza faslim ala ulai nafan bal malaika julus. Lalu selepas Allah mencipta Adam, Allah pergi istilah qala idhab salim ala ulai nafan bal malaika. Adam kau pergi. Tuh bagi salam pada para malaikat itu. Mereka sedang duduk. Fastami ma yuhayyunaka fa inna tahiyatu dzurriyyataka. Dengar. Kalau bagi kamu bagi salam pada mereka nanti, dengar apa yang mereka salam yang mereka akan berikan pada engkau.
Sesungguhnya tahiyyatuka wa tahiyyatuka, sesungguhnya salam engkau, penghormatan tahiyat engkau, dan juga tahiyat dzurriyyat engkau, Assalamualaikum. Ucapkan jumpa malaikat lalu katakan Assalamualaikum. Nanti malaikat akan jawab kepada kamu, wahai Adam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajadu warahmatullah. Fakulu man yadkhulu jannah ala surati Adam. Semua manusia nanti akan masuk surga yang layak atas bentuk Adam. Falam yazil khalqu yanqus ba'du hatalan. Dan Allah tidak dan manusia bentuk yang itu tidak akan berkurang hingga hari ini. Kalau kita boleh simpulkan, ringkaskan sedikit ya, supaya kita pembicaraan kita terhad. Saya tidak akan menyentuh banyak aspek akidahnya ada ini jelas sekali. Begitu ketara sekali aspek akidahnya. Apa maksud Allah cipta Adam atas bentuknya? Itu aspek akidahnya. Ini nanti saya tidak sentuh ini ya. Tidak sentuh. Itu tajuk yang lain dan saya yakin jamaah sedang mempelajari itu. Nabi bersabda, kamu jangan bila kamu memukul orang lain dalam peperangan itu halal. Dalam peperangan jelas orang kafir sepatutnya kita boleh lanyak mereka karena mereka musuh. Tapi Nabi kata, janganlah, kalau boleh elak muka dia kalau nak mencederakan bom. Sesama Muslim, katakanlah ada pencuri, ada Muslim mencuri, terpaksa pula kita memukulnya. Apalagi dia layak untuk dipukul waktu itu. Janganlah pukul muka dia. Alasan Nabi, kerana Allah mencipta manusia, Adam, manusia kita, atas bentuknya, bentuk Allah. Begitu mulianya manusia. Apalagi wajah. Hatta kita geram sekali pun pada orang itu. Hatta orang itu patut penuh untuk kita lempang. Elakkan mukanya. Elakkan mukanya. Ibnu Umar pernah mengatakan, Nabi pernah bersabda, la tagbahul wujuh. Kamu janganlah memburukan, menyakiti, apalagi mencederakan wajah-wajah orang. Jangan. Jangan sekali-kali. Fa inna bna Adam khuliqa min suratul Rahman. Karena anak cucu Adam semuanya dicipta ala suratul Rahman. Atas bentuk Allah yang Maha Pengasih. Bentuk Allah yang Maha Pengasih. Jamaah sekalian, lalu apa maksudnya di sini? Baik, lagi sekali ya, saya ulangi. Aspek akidah saya tidak sentuh karena jamaah ada tajuk kelas sendiri, ada tajuk sendiri. Tolong itu bicarakan di kelas akidah, kelas akidah. Saya di sini kita di sini belajar tentang masawil akhlak. Tentang akhlak, aspek akhlaknya saja. Aspek akhlaknya saja. Ya mas sekalian, hadis ini, hadal hadis ya'muru sallallahu alaihi wasallam annahu idza turra ila darbi ahad. Hadis ini mengajarkan kita bahwasanya apabila seseorang itu terpaksa memukul orang lain. Terpaksa. Sama ada karena dalam perang. Orang perang pun memanglah kena pukul. Ataupun mungkin mempertahankan diri karena tidak dirumpak. Dan yang merumpak pula kebetulan orang Muslim. Nak mempertahankan diri karena tidak dianiaya, dizalimi oleh orang lain, terpaksa gaduh, nak mukul. Itu terpaksa. Apa Nabi kata? Ayastadibal wajha. Berusahalah bersungguh-sungguh mengelak daripada memukul, mencederakan mukanya. Wa nahyu, dan larangan ini yasmalu aidan darbal khadim wa zawja wal walad litadib. Ini jelas.
Barang ini merangkumi ke semua bentuk memukul wajah. Sama ada untuk tujuan mengajar. Orang tua tak boleh pukul anaknya. Muka tak boleh. Dengan alasan mengajar. Suami pukul isteri, oh lagi tak boleh. Cikgu memukul muridnya, lempang. Tak boleh. Apa kamu nak pukul-pukul? Jangan. Tak boleh. Li'annal wajha latifun yajma'ul mahasin. Ya, karena wajah itu, ini dalam syarahnya ya, saya baca dalam subul salamnya, saya sampaikan. Karena wajah itu disitulah terhimpunnya segala kecantikan. Wajah itu adalah gambaran, wajah itu mewakili keseluruhan kita. Ingat tak nampak muka pun. Orang Melayu kalau kata, apa dia tu tak tahulah kat mana, dia tak nampak muka pun. Apakah ikan kita maksudnya betul-betul muka dia saja? Bagaimana kalau datang ke tempat kita, hanya muka yang nampak? Lari kita. Ya maksudnya seluruhnya lah. Mau seluruhnya lah. Wajah itu mewakili kita. Orang boleh mengenali orang lain melalui wajahnya. Tutup wajah. Yang lain tak tutup, minta maaf. Katalah sekali minta maaf ya. Ini sekadar contoh, minta maaf. Tidak akan berlaku dalam realiti lah. Muka ditutup, kepala tutup habis. Selain muka terbuka, kita tak dapat kenal siapa fulan. Tak kenal. Tapi muka dibuka, yang ditutup, oh si fulan. Ya, ini yasma'ul mahasin. Himpun segala kita. Biasanya kalau orang ingin tampil cantik, tampil menawan lah. Yalah bahasa sekarang lah, walaupun saya tidak. Ya, ingin cantik lah, dandan lah, make up lah. Biasanya make up wajah atau make up lutut, minta maaf. Wah, bagaimana nak bikin duri lah. Apa lama sangat? Yalah tengah make up lah. Agak-agak yang terbaik dalam kita, dia tengah make up wajah atau tengah make up lututnya. Make up wajahnya kan. Yasma'ul mahasin. Wali'anna a'ra'ahu nafisatul latifah. Masya Allah. Disinilah jamaah letaknya segala-galanya. Kalau kita sebut panca indera, katakanlah. Panca indera kan 5 ya namanya. Panca itu 5, indera itu 2. Kelima itu semua ada di sini. Mata, penglihatan ada, pendengaran ada, penciuman ada, untuk rasa ini ada. Itu dah 4 kan? 5 kulit. Panca indera itu kan 5. Al-hasul khamsu, penglihatan, mata, pendengaran, telinga, menghidup, cium-cium, ni. Rasa lidah ada di sini. Yang kenapa? Kulit. Kan ada kulit. Ada di sini semuanya panca indera. Dan tak kalah pentingnya, di wajah sekaligus dalam muka kita ini ada otak. Mulia sungguh. Itu alasan yang logik sajalah, yang logik. Wa aktsaru idraki biha. Ya karena di sanalah, di mukalah, jangan sekian pusat. Saya kata tadi, panca indera tadi. Nak mendengar letaknya di situ alat pendengarannya. Nak melihat di situ. Nak menghidup di situ, nak bercakap di situ, nak merasa di situ. Faqad yubtilu hadzarful wajhi. Kerana oleh sebab itu jika kita pukul cederakan orang di mukanya, ditumbuk mukanya, kalau tak kena matanya rusak, hidungnya. Mungkin dengung telinganya. Allahu akbar walillahil hamd. Akan mencederakan 5. Dia ini. Sehingga kesan madharat, mencederakan muka, itu sangat besar sekali bagi seorang. Jikalaupun pukulan itu sebagai balasan hukuman bagi kesalahan itu, nampaknya terlalu berat hukumannya berbanding kesalahannya. Karena kesan buruk, akibat buruk daripada pukulan di muka,
Itu sangat berat. Lainlah kalau dipukul tangannya, yang sakit kan hanya tangannya. Pelihanya tetap nampak, telinganya tetap terang, penghidupannya. Subhanallah. Jadi kalau dalam bahasa hukum lah, salah. Kesalahannya sepatutnya hukumannya sekian. Adil. Bila kita cecekkan mukanya, sebetulnya hukuman itu melebihi daripada yang sepatutnya. Apa sebab? Karena kesan dari pukulan itu akan mencederakan fungsi. Akan merusakkan fungsi penting dia. Itu kan melebihi daripada hukuman. Tapi kalau memang patut dipukul, tak apalah, pukul tangannya lah. Seimbang. Masya Allah. Wakal yang kusu boleh jadi mencetakannya, ya, menghilangkan sama sekali, atau boleh mengurangkannya. Ya, sesuatu yang tidak mungkin ditutupinya. Maka sebab itulah hendaklah kita menjaga wajah itu. Jangan sekali-kali. Kalau tanpa pun jangan. Anak orang tua untuk muka pun jangan. Ya, tidak dibenarkan sama sekali. Baik. Sekarang begini ya mas sekalian. Bagaimana pula contohnya sukan yang ada sekarang ini, seperti mana sukan tinju, kickboxing, gimana ya? Pencak silat, kickboxing, boxing itu sendiri. Atau mungkin fighting. Habis sekarang kan ada kan, wah, ada tinju, ada boxer yang Muslim pun kan disanjung juga. Wah, kita berbangga sebagai orang Islam kan ada wakil. Kita punya wakil tinju hebat. Petinju hebat di kalangan orang Islam. Siapa namanya itu? Rahman apa kan namanya itu? Hebat. Dulu ada konon Prin Nasim, sangat saudara pencin lah. Wah, sekarang kita punya fighter yang agung. Namanya Habib. Habib namanya. Banyak Muslim. Macam mana? Muka dah. Tinju. Peninju. Pukul muka. Ya namanya tinju, boxing mesti muka. Takkanlah pukul tangan tak dapat poin apa. So macam mana pula kedudukannya? Seperti itu. Sedangkan larangannya jelas. Janganlah. Nabi kata, jika terpaksa pukul pun. Itu terpaksa pukul. Terpaksa sebetulnya dalam peperangan. Kan? Dalam peperangan kan memang terpaksa pukul. Mempertahankan diri, ada alasan memukul. Karena terpaksa. Tapi ini sengaja. Sengaja nak berlawan. Ya kan tinju mesti sengaja. Mana boleh ini bukan terpaksa. Cara tinju sendiri kan boleh ditinggalkan. Silat kan juga. So macam mana tentang kedudukan sukan tinju, kickboxing ke, fighting ke, pencak silat ke, atau apa sajalah. Baik kedudukan berlatih, bela diri tanpa ada maksud untuk hari ini jamaah sekalian, jadi ada beberapa penjelasan ya. Ini kaitan dengan akhlak ya. Saya ulangi sekali. Hadis ini tolong nanti cari sendiri bagian akidahnya ya. Aspek akidahnya tolong didalami betul. Karena larangan memukul wajah, kata Nabi, Allah cipta manusia Adam dalam bentuk wajah. Nabi melarang kita memukul wajah orang karena Allah cipta manusia dalam bentuknya, bentuk Allah. Itu bagian ini tolong dipelajari lebih dalam ya. Dan tolong kalau pelajari pun banyak fahaman ya, jangan hanya satu fahaman saja. Oh, yang fahaman A ini alasannya. Fahaman B macam tu. Kalau ada tiga sekali. Jangan satu saja. Jangan satu. Tak fahami semuanya.
Apalagi kan tidak semua yang kita pelajari mesti kita ikuti. Gitulah. Pahami semuanya. Walaupun berbeza pendapat, ini kata ini, pahami semuanya sebanyak-banyak. Lalu kita banding-bandingkan, apalagi kan tidak semua yang kita baca, buku yang kita baca, pendapat yang kita pelajari, kan tidak semestinya kita ikuti. Itu tolong, lagi sekali saya pesankan, tolong dipahami sendiri. Baik, kembali kepada, tapi macam mana sukan tinju? Kalau gunakan hadis ini secara teksnya, haram. Tinju selalu diharamkan, silat diharamkan, karena hadisnya jelas. Itu, yalah kalau kita mau sangat sederhana begitu boleh. Apalagi teksnya berbunyi begitu dan hadisnya sahih. Apalagi yang nak bincang panjang-panjang apa pasal. Ya, saya pikir tak semudah itulah dalam memahami sesuatu nas. Itu perlunya tafakuh ya. Dan orang-orang dahulu, ulama sekarang yang hebat pun, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mendalaminya. Jadi kita masih begini. Bagaimana jika seorang itu berlatih bela diri, tinju, tanpa ada maksud untuk mengikuti pertandingan saja, untuk sukan. Mereka sekadar melatih kemampuan fisikal, kemampuan bela diri, manalah tahu. Nah, suatu saat diperlukan. Nanti bila ada orang nak buat jahat, sudah ada kemampuan nak bela diri. Niat. Boleh tak agaknya seperti itu? Jemaah sekalian, ini masalah yang belum timbul pada zaman Nabi. Masa ini belum ditimbulkan pada zaman Nabi, gitulah. Mereka kalau termasuk tak boleh wajah, ya itu saja. Sekarang lebih kompleks masalah yang timbul. Nah, saya ingin sampaikan penjelasan yang diberikan oleh Syekh Masyhur Hasan Abu Salman. Al-mulakamah mamnu'atun fi syar'i. Mulakamah itu ya sukan yang melibatkan pukul-mukul lah. Boleh sebut boxing masuk situ, tinju itu boxing lah. Pencak silat masuk situ, fighting masuk situ, apalagi lah. Seni bela diri masuk situ, itulah. Kungfu masuk ya. Kungfu boleh pukul macam-macam kan. Masuk itulah. Mamnu'atun fi syar'i, kata beliau. Dilarang dalam agama. Mamnu, tak boleh. Lakin, ini kecerdasan beliau. Karena dalilnya jelas kan? Bila dalil jelas tu, mamnu lah. Naha. Kalimat yang digunakan oleh Nabi, naha. Baginda melarang. Ya jelaslah. Lakin, tetapi kata beliau, farraqa baina amraini. Furiqa baina amrain pun boleh. Fil mulakamah. Tetapi hendaklah dibezakanlah antara mulakamah yang macam mana. Hendaklah dibezakan. Bezanya macam mana? Farqun bainal mutadari biladi yuqu badanhu wa yuqawwihi fil labi fada amru la haraj. Pertama yakni tinju, silat atau lain tadi lah, yang tujuannya hanya berlatih untuk menyehatkan badan, senam, exercise, olahraga supaya badannya sehat, kuat, tulang-tulang jadi kuat, muscle boleh kuning. Latih di sini, coba tumbuk. Yalah, kalau tak kena pukulan macam mana? Muka kalau tak kena pukulan macam mana nanti? Kena berlatih pukul dulu lah. Supaya biasa kena pukul. Nanti kalau betul-betul dah terjebak dalam satu keadaan nak dianiaya orang macam mana bertanding?
Kalau tak sebelumnya berlatih untuk dipukul dahulu. Kalau latihannya untuk pukul-pukul itu latihan namanya untuk menguatkan. Dan dipukul betul. Bukan pukul pura-pura. Kalau pukul dengan bantal itu tak apa. Dipukul betul. Hadza amrun la haraj fi. Kalau setelah itu dia kata la haraj fihi. Tak apalah. Harus. Pukul situ. Orang lain ya melawan dengan orang lain. Setelah itu tak apa. La haraj. Yang kedua, wa baina ayahtadifal rajulul mulakamah wa yumariswa wa yadhibul khasma ala wajhi wa yudhihi wa trahu aidan. Fahadha mamnu. Sementara jenis yang kedua, yakni ayahtadifah. Dia berlatih tadi untuk dijadikan satu profession. Satu kerjaya. Jadi kalau isi kurang nanti, katalah anaknya masuk sekolah, daftar sekolah mana, lalu itulah nama orang tua, bla bla bla, nama ayah. Nah, pekerjaan ayah gaduh. Pekerjaan ayah apa? Penumbuk. Dah jadi profesi lah. Wayumari wadribul khasma al-wasi. Waduh, tubuh menua. Dan memang yang tujuannya untuk itu sebagai profesi. Sehingga boleh menyakitkan, mencederkan, keluar darah sana, bahkan boleh pingsan. Waduh, ajan boleh minta maaf. Kadang-kadang yang terkorbankan di ring mati. Ada mamnu. Kata Syekh Mas'ud Hasan Abu Saman. Yang ini tak boleh. Mamnu. Tak dibenarkan sama sekali. Li'anna Nabi SAW, karena Nabi telah bersabda, la yubihul wajha. Jangan kamu cederkan, kamu jangan huduhkan, jangan kamu rusakkan wajah orang. Fala ijul abi wala mudan wala di mana hidupkan di dalam ayat di atas apa hadis di atas tadi. Wal mulakamah hiya kullu hadzarbun waji. Mulakamah itu sendiri sama ada bentuk tinju atau sirapan, ya semuanya mesti menumbuk tubuh lah karena supaya kuat. Ya dilatih itu supaya kuat, biasa tebal lah. Kulit pipi tebal. Sehingga lain kali bila ke tubuh dah tak rasa. Fadra al-ihtijaj fil khalaya mawjudah fi dimaghi bisabi kama lati ala ra'si ad-dara. Itu alasan kesehatan. Orang selalu kena tubuh-tubuh kan muka itu dekat sekali dengan otak. Jadi kalau tak biasa di tubuh tadi, boleh pingsan ya. Boleh pingsan, boleh gagar. Apa otaknya tercedera. Wal ihtirafu fil mulakamah wa sudah mamnuun walaysa masru'. Adapun memang berlatih untuk sebagai profession, kerjaya. Kerja tadilah menjadi penumbuk dan nanti dapat pulangan yang banyak. Itu dilarang. Walaisa bimasru' dan tidak disyariatkan. Wa tadarrub ala harakati wa taqwa halal wal haram. Tapi kalau tujuannya untuk kuat, sehat, itu la haraj. La haraj. Ini bermakna boleh disimpulkan daripada pendapat ini satu pendapat ya. Jamaah boleh setuju, boleh tidak. Namanya pendapat. Untuk mencoba memahami apa makna hadis tadi dalam konteks hari ini. Itulah. Itu nama istidlal. Dan itu yang biasa menimbulkan pendapat di kalangan ulama. Jadi boleh disimpulkan bahwa pertandingan tinju umpamanya itu haram dalam syariat Islam. Namun perlu dibedakan antara dua jenis tinju atau tumbuk-menumbuk tadi. Pertama, jenis tinju hanya untuk latihan fisika. Yang tujuan untuk melindungi diri, badannya, keselamatan dirinya, ya, dalam keadaan tertentu. Kedua yaitu yang tujuannya semata untuk apa? Sebagai profesi tadi. Dan yang itu sehingga menjatuhkan lawannya, bahkan mencedernya, minta maaf bahkan hingga menyebabkan kematiannya. Itu dilaranglah, kata beliau. Itu kata Syekh Mas'ud Hasan Abu Saman. Beliau coba memahami hadis ini dan juga coba memahami hadis yang ada dalam Sunan Ibnu Majah
Baginda bersabda, la yubihul wajha. Hadis Ibnu Majah itu yang dinilai sahih oleh Albani. Tidak boleh orang tua mengajar atau siapapun, walaupun dengan alasan mendidik, cara memukul itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Iyalah mungkin zaman dulu ya 5 bulan mungkin kalau ada cikgu pukul anak, ya bapaknya setuju. Bahkan anaknya mungkin balik malah kena tala lagi sekali. Sekarang kalau ada cikgu pukul muridnya, nampaknya terapan dengan mahkamah lah. Ya mungkin ada plus minusnya lah, perlu dikaji dengan sempurna lah. Kalau larangan memukul sama sekali, diulang sama sekali, itu nampaknya juga kurang bijak. Tapi kalau diberi kuasa sepenuh boleh mukul pun juga kurang bijak. Jadi perlu ada garis baduan yang tidak melanggar syariat, tapi juga tidak menghalang, tidak membatasi usaha untuk menjadikan anak jadi baik. Jadi itu perlu kebiasaan orang-orang yang bijaklah peletak dan pencipta dasar lah, pencipta dasar itu Syekh Dr. Ahmad As-Sarbasi rahimahullah. Bacakan ulasan beliau. Idza kanatil musara'atu awil mulakamatu naw'an minal hujumil fawdawi wal i'tida'il hajmi alladhi la yakhda'u liqanunin salimin aw nidamin radi'an lil idha wa su'il istighali wa tadbiq fa ya haram. Allahu akbar. Jika jenis tinju, musara'ah ini bukan tinju, apa tuh? Dulu terkenal sekali sekarang yang nipu tuh, petinju yang menipu tuh. Apa? Wrestling. Gusti. Orang-orang kayak Gusti yang itu tujukan aja sebenarnya. Ya. Jika gusti atau tinju yang merupakan jenis sukan yang menyerang secara kejam dan ganas, yang tidak patuh kepada peraturan keselamatan atau mengakibatkan bahaya yang disalahgunakan, maka penggunaannya adalah haram. Itu terjemahan bebasnya dari syarat tadi ya. Wala yukiruhal Islam, dan Islam tidak mengakui itu. Islam tidak membenarkan itu. Li'anna min qawaidil Islam anna ad-darar yuzal. Karena yang tak masuk kaidah Islam, dasar Islam, Islam ini punya kaidah. Apa kaidahnya? Apa dasarnya yang perlu dipegangi? Anna ad-darar yuzal. Kemadaran itu mesti dihilangkan, dielakkan. Tidak boleh menimbulkan madarat pada orang lain dan tidak boleh juga membatalkan diri sendiri. Tak boleh. Ad-dararul yuzal. La darar wala dirar. Jelas sekali itu. Wa anadar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dan hendaklah menolak kerusakan itu hendaklah diutamakan, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jika ia tidak mengikuti kaidah-kaidah ya ada peraturan tertentu, tak boleh pukul ini, tak boleh pukul itu, kena pukul macam ini, tak ini. Dan tadilah bentuk olahraga tadilah. Walakinal musara'ah wal mulakamah idza kanat launan minat tamrin ar-riyadi. Sama dengan yang di atas tadi. Tetapi apabila bentuk gusti dan tinju dan yang semakna, yang sewaktu dengannya, hanyalah sebagai bentuk tamrin, latihan. At-tamrin ar-riyadi. Ya, latihan sukan lah, riyadhah, badannya. Olahraga.
Apa dipanggil itu? Olahraga ke olah jasmani. Olahraga, olah jasmani. Kalau duduk baca buku berdebat itu olah pikir, olah akal. Waradan liturukid difa'i nafsi, dan itu adalah dipelajari sebagai salah satu cara untuk mempertahankan diri bila suatu saat mungkin dalam keadaan darurat. Fi hududil hadfi riyadis salim, tapi mestilah ikut peraturan-peraturan olahraga yang selamat, Wa khada'atil aidil niyatil muhdabah qadil qabil hakim wa nabilati yab'adu biha anil wani wal ujmal fawdi wa yul bainaha wa baina ma ta'arud minhum dafi'un min aftaril muhammad fala mani'a minha fil Islam. Maksudnya lebih kurang begini ya. Akan tetapi jika gusti ataupun wrestling atau boxing dan sejenis latihan sukan lah, apa aja sukan, yang memperagakan, yang mempamerkan seni mempertahankan diri, di mana sasarannya adalah selamat. Ya, kalau pakai tuh biasa kalau dalam sukan ke SEA Games, ke Asian Games, kan Olimpik, kan itu semacam pertunjukan ya, gaduhnya kan pakai itu tangan ada glove, pakai baju apa tuh yang pantal apa ya, saya pun saya tak arti sukan saya arti, karena dulu hanya saya punya satu ya yang paling minat sekali, jadi bola aja lah, bola itu pun kalau betul kan tengok, insyaallah kasutnya lain ya, betis di depan tuh dibubuk lagi supaya tak ini kalau jatuh jadi pakailah inilah keselamatan lah, bajunya lah ini pada penting dah, pakai topi kelidak, itu maksudnya ya, di mana sasarannya ada selamat. Ia melakukan seni penggunaan tangan dan juga punya peraturan yang ketat yang menghalang seseorang itu melakukan kekerasan, keganasan, kekejaman, dan ternyata ia mendedahkan pada pelatih akan bezanya perkara-perkara yang bahaya, maka Islam tidak melarangnya. So pelatih tahu, ini tak boleh dipukul. Sebab itu mesti ada alat pelindung. Sini boleh dipukul. Dengan ini tak boleh. Dengan cara itu boleh. Bila itu semua telah disepakati dan teruji kebenarannya, saintifik tentunya, sehingga jika orang itu pukul di sini tidak memberikan apa-apa mandarat, maka Islam tidak melarangnya, kata beliau. Tidak melarangnya. Kenapa? Bal yujadu fi amli Rasulullah SAW. Maka yakunu syahidan ala jawaziha wastihbabiha. Bahkan ia terdapat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang boleh dijadikan sebagai bukti akan membolehkannya dan menggalakkannya, membalakkannya. Dahulu kan ada juga berlatih berperang, latih bertumbak, latih ukuran. Itu biasa musyawarah. Nabi kan pernah mengadakan musyawarah ya. Ingat nama sahabat pula. Nama orang pada zaman Nabi kan nama Rukamah, ingat? Kan dia melawan Gusti dengan Nabi. Dia berjanji katanya kalau Nabi boleh menjatuhkannya akan memeluk agama Islam. Wah, dia orang paling kuat itu. Wrestler terhebat di Makkah. Ya, Nabi lawan kan. Jadi Nabi ini pernah bergusti. Dibanting oleh Nabi. Tak mencederakan lah. Nah, itu alasan beliau. Tidak mengapa. Sebab bagaimana mungkin Nabi melarangnya, sedang Nabi ini melakukannya. Dalam hal ini ya. Sebab memang dalam ayat, dalam perkara yang lain, Nabi melarang, tapi Nabi melakukan. Nah, ini tak bolehlah kita buat, karena Nabi melarang. Dalam hal ini kita mengikuti apa yang disabda oleh Nabi, bukan apa yang dibuat oleh Nabi. Contoh, Nabi melarang kita puasa wisol, betul? Puasa wisol itu biasa sahur, tak nak sahur. Buka terus sampai mana boleh. Tapi Nabi buat. Sahabat tanya Rasul, engkau puasa wisol, kau tak makan, tak macam. Ya, aku ni bukan macam kamu. Allah bagi aku makan, Allah bagi aku minum. Tengok.
Nabi melakukan puasa wisol, tapi melarang kita. Jangan ikut. Jangan ikut. Banyak perkara yang Nabi boleh buat, kita tak. Nabi buat, tapi Nabi larang. Nah, tapi dalam hal ini bukan khususiah bagi Nabi. Ya, contoh, umpamanya dibenarkan, kan ada batas kawin. Berapa orang? 4, maksimum 4. Tapi Nabi adakah hanya membatasi 4? Juga tidak. Apa kita nak begitu sunnah Nabi seperti ini? Oh, sunnah Nabi. Karena yaitu pemahaman yang belum sempurna lah. Ya, belum sempurna. Karena di mana jadi khususiah, mana yang sunnah amah, mana sunnah khosoh, itu kena difahami dengan betul. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir saya ingin sampaikan sebagai tambahan Mas sekalian, untuk penjelasan inilah, larang memukul wajah ini cemana sebab sekarang ada sukan seperti itu. Sebab begini ya, hadis ini jangan dipahami begini. Oh, maknanya kalau kita dilarang memukul wajah, ini bermakna tak semestinya kita dilarang bergaduh. Karena bagaimana mungkin ada larangan memukul wajah, memukul jika di dalam bergaduh. Ya bukan begitulah memahaminya. Ya contoh yang mudah itu saya tadi, katakanlah kita mempertahankan diri. Nah, dirumpak atau menghalau pencuri dari rumah. Dan pencuri orang muslim. Kan kita mesti halau dia, kita mesti lawan dia. Nah, begitulah maksudnya. Atau mungkin sukan hari ini. Cuma kalau tak dibenarkan memukul wajah hadis ini, cuma mengamalkan sukan sebagai cabang sukan yang ada hari ini, susahlah pamannya. Itulah maksudnya. Maka ulama sekarang coba, sarjana saya coba memahami cuma maksudnya. Sebab tidak mungkin, kan agama Islam ini berlaku hingga kiamat. Betul? Dan dasar Islam sudah jelas, betul? Tidak bertambah, tidak berkurang, iya. Dasar Islam itu tidak bertambah, tidak berkurang, itu betul. Sehingga masalah-masalah yang timbul hari ini, yang belum timbul pada zaman Nabi SAW, ya sudah sepatutnya kita meyakini Islam pasti punya solusi. Islam pasti punya solution. Punya jalan keluar. Sama ada kita sudah tahu apa jalan keluarnya atau belum, itu cerita lain. Ya. Tapi kita yakin Islam pasti punya jalan keluar. Dalilnya jelas. Nah, hanya terserahlah kepada sarjana Islam hari ini. Mampu atau tidak mampu menguraikan dasar-dasar Islam tadi, dalil-dalil Islam yang sudah berumur hampir 15 abad yang lalu ini, dalam konteks hari ini. Begitulah. Jadi bukan bermakna menambah peraturan syariat, tidak mungkin. Di pemahaman hari ini aku sempurnakan agama ayyuma akmaltu lakum dinakum itu ya kena cermatlah memahami bagi saya. Kena cermat memahami. Kalaulah masalah hari ini yang timbul, masalah ini pula tidak pernah wujud pada zaman Nabi. Sehingga hadis Nabi yang berkaitan masalah yang spesifik ini tidak ada dalil yang spesifik. Kemudian kita biarkan, wah itu bukan cara yang bijak. Nanti jadi agama kita jadi tak dapat, mungkin hanya berlaku pada kurun tertentu lah, tidak berlaku hingga kiamat lah. Sedangkan Islam katanya berlaku hingga kiamat. Kalau berlaku hari kiamat, macam mana ada masalah kehidupan sehari-hari, Islam tidak mampu memberi jawaban. Gitulah. Jadi disinilah memang beratnya para mujtahid, bukan kita ya, bukan kita. Ini tugas para cendekiawan, para mujtahid, para faqih lah. Fakih, ya kita hanya coba memahami pemikiran mereka. Kalau nak cari dalil yang spesifik, memang tidak jumpa. Banyak perkara yang timbul hari ini tidak jumpa. Tapi ini tidak bermakna Islam tidak memberi garis panduan. Nah, itu yang kita paham. Yang nampak bahwa Islam ada garis panduan, itulah mustahid, fakih inilah. Orang yang mutafakih, yang mutabahir. Yang mutabir, yang tabakhur dalam kajian. Tabakhur itu pada bahrun. Bahrun itu lautan.
Jadi mutabakin mana orang melaut ilmunya. Betul, melaut ilmunya memang tidak mudah ya Mas. Sebab itu kita mesti ada rasa apa ya? Maaf ya kalau saya berkata ya. Ini untuk diri saya sendiri ya, saya tidak untuk diri saya. Ya ada perasaan tahu diri gitulah. Ada perasaan tahu diri, ada perasaan malu. Maaf, ini untuk diri saya sendiri ya. Saya cakap itu. Kalau kita belum ta'amuk, mendalam, belum tabakhur, melaut. Karena Islam ini ibaratnya macam samudra yang luas dan dalam. Lalu kita, karena tidak mudah. Buku kitab yang kita baca, ya mungkin masih terlalu sedikit berbanding yang belum. Benda yang kita tahu sangat sedikit dibandingkan yang belum tahu. Kan Islam sangat luas. Apalagi yang diwariskan oleh Nabi, sahabat, dan sebab itu ada satu ucapan ya orang dahulu ya. Saya tertarik lah ini masa belajar dahulu, tapi sampai sekarang saya ya masih jauh daripada itu. Ucapan itu lebih kurang begini. In kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Bila seseorang itu banyak ilmunya, banyak bacaannya, kitab yang dibaca banyak, ilmu banyak, belajar lama, macam-macam bagus. Bahkan minta maaf jika sekiranya otaknya dibelah itu, di situ ya ini library ya. Beribu-ribu kitab. Kitab akidah ada, kitab syariah ada, kitab ihsan ada, tafsir ada, hadis ada semua. Orang yang macam itu biasanya akan qalla ingkaruhu. Akan sedikit pengingkarannya. Maksudnya apa? Jika ia melihat pendapat yang berbeza, dia tidak cepat mengingkari. Kenapa? Dia faham. Oh, saya tahu orang itu berapa itu karena pendapatnya ini. Alasannya ini. Walaupun mungkin orang itu belum tahu bahwa alasan dipakai itu lemah. Jadi bukan karena orang itu bodoh. Mungkin hanya karena dia belum tahu alasannya lemah. Sehingga ia yakin pendapatnya betul berdasarkan alasan yang ia tak tahu itu. Jadi dia tidak mudah pada orang tabakhur. Lainlah macam kita ya Mas. Karena kita ini bacaannya sedikit. Kitab yang kita baca sedikit. Ilmu kita sedikit, belajar pun sekejap. Berbanding yang belum ya, maksud saya. Jadi apabila mungkin ada pendapat yang sedikit, kita sudah bingung, sudah ya saya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak beri sifat yang seperti ini. Itu yang saya tadi untuk saya minta maaf saya cakap untuk diri saya sendiri ya. Ya ada semacam tahu diri gitulah ya. Tahu diri. Ya contoh ini. Baik. Ini macam tak sudah mulai ini ke? Macam tak stabil ke? Iya ke Imran? Macam tak stabil ni gambar saya. Dah okey sikit Ustaz. Ya? Suara saya masih boleh dengar aja mas sekalian. Saya takut nanti dengar macam sia-sia ya. Boleh dengar tak? Boleh Ustaz, cuma kadang-kadang dia sekat. Itulah macam tersendat-sendat. Okey, saya bacakan sikit lagi ya. Majlis penyelidikan. Jadi research lah ini, semacam research. Ya. Dan daripada ulama dan ulama Eropah. Dunia ini. Ingat ya, Eropah ini punya besar ulama yang besar. Banyak orang pandai. Sarjana Islam di sana. Apa kata dia begini? Innal mulakamah fa ini takhadha kahwa ya. Mulakamah
tinju dan semakna dengannya musyawarah dan sukan yang melibatkan pukul-memukul inilah. Kalau ia menjadikan sebagai hobi, ya. Wa lam yakun dzalika bidabil insan, ya tidak ingin jadi jagoh lah. Tidak ingin jadi jagoh jalanan. Wa inna tamarrun ala bidhabi ala azamin ghairi hayat, ya sebenarnya berlatih, mungkin Keluar tadi Ustaz. Pertama dia kata watak syih. Pertama jam sekali dapat jadi hujung ayat ni sikit. Minta maaf sikit aja dari huruf ayat ni. Nah, macam la innalillah gitu. Jadi jika ia hanya sebagai hobi, ya, dan latihan, pukul memukul sebagai latihan seperti yang dikata di atas tadi, ya mungkin dengan dzalika jaiz, boleh, tak mengapa. Amati khudwa hirfah, tapi kalau ia dijadikan sebagai hirfah, keahlian, profession, hadalah yahil. Sama. Imam pendapat yang sampai pertama, yang kedua dan yang ketiga ni, pesantren al-Irfah, pendapatnya sama. Nak jadikan hobi ke? Nak jadikan exercise biasa ke? Atau yang akan profesi ke? Ini fatwa Betul, fatwa. Walaupun fatwa sebenarnya tidak bersifat mengikat, kan? Fatwa kan tidak mengikat. Berbezalah dengan hukum qan'i. Walaupun kerana ini bergaris panduan. Bergaris panduan. Jadi, bagi sukan tinju dengan sebagai hobi, atau jika ia tidak menjadikan manusia sebagai sasarannya, tapi dengan cara berlatih, memukul sasaran apa yang bukan badan manusia yang bernyawa, umpamanya, maka ia adalah dibenarkan dan tidak dilarang. Mengambil sebagai seni lah, seni bela diri. Dan jika ia menjadikan manusia sebagai mangsa sasaran pukulannya, dia menyebabkan kecederaan yang berkekalan, maka ini adalah membahayakan syariat Islam tidak menekannya. Walaupun dia bukan beragama Islam dan dia sebenarnya realiti sukan hari ini. Sangat jelas ya. Ini beberapa garis besar bukan ulama sarjana sekarang. Berkaitan dengan larangan memukul muka. Walaupun hadis pertama yang kita pelajari, saya ulang ini, itu dalam konteks perang. Maknanya kalau dalam konteks peperangan antara Muslim dan mukmin sahaja, Nabi berpesan, seakan-akanlah, Nabi kata ini, seakan-akan. Quran seakan-akan Nabi berkata, wahai orang mukmin, nanti kalau kamu pergi perang dan kamu sudah berjumpa musuh, kamu saling ingin membunuh satu sama lain, memukul sama lain, menikah sama lain, usahakan, elakkanlah nak menceritakan muka musuh. Subhanallah. Ada agama yang mengajar akhlak semulia ini. Wahai tu musuh tu, seboleh-bolehnya elakkanlah musuh. Sebab Allah mencipta anak Adam. Dan orang kafir yang kamu nak musuh itu pun anak cucu Adam. Hanya dia kufur pada Allah. Allah pula memberitahu kita, Allah cipta Adam dan cucu ini ala suratihi. Saya fikir ini akhlak yang luar biasa lah. Tidak adalah agama selain Islam yang semulia itu. Hormati. Dia anak cucu Adam. Betul kekufurannya itu mengharuskan kamu membunuhnya. Melayakkan ia kamu bunuh, kamu perangi. Tapi sebagai anak cucu Adam yang Allah cipta atas dan bentuknya, tolonglah kalau kamu nak sakiti, kamu nak cegah, tolong usahakan elakkan mukanya. Dalam sungguh hadis ini. Sangat-sangat dalam. Itu jamaah sekalian ya. Tolong selebihnya khasnya aspek akidah, tolong dipelajari sendiri. Teruskan belajar. Apa pendapat salaf, apa pendapat khalaf, apa maksud Allah cipta Adam dengan wajahnya. Mudah-mudahan berkati. Yang daripada Allah, yang salah kelemahan saya sendiri. Mari itu dengan bacaan firman subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asrina al insana fi khusr ladina amanu wa salihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.